Saya rindu kita baca langsung di dalam Ibrani pasal 11 ayat 6a. Ya, Ibrani pasal 11 ayat 6a saja. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sekali lagi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi kalau kita mau jadi anak-anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan, harus punya iman. Harus melalui iman. Pertanyaannya, iman itu apa, Om? Nah, Ibrani 11 ayat 1. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar atau pondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ayat 3, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Jadi kan kita percaya ya, alam ini diciptakan oleh Tuhan. Kok bisa kita percaya padahal kita nggak lihat? Padahal nggak ada mungkin bulang kita cerita dulu. Tapi kita percaya langit ini diciptakan oleh Tuhan pada hari pertama, kedua, ketiga. Kenapa kita bisa percaya? Kita percaya Tuhan ada. Kita datang beribadah padahal satu pun kita belum pernah mungkin berjumpa dengan Yesus secara langsung. Tapi kita percaya itu semua dikerjakan karena iman. Kalau enggak gara-gara iman, enggak mungkin kita datang mencari Tuhan. Itulah iman, percaya kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Nah, jadi iman yang pertama itu aku percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tingkatkan lagi iman kita, aku percaya kepada Tuhan, Dia sanggup menolong aku. Nah, jadi ini pengertian iman. Nah, bagaimana caranya Om agar aku punya iman dan supaya imanku terus bertumbuh di dalam Tuhan? Karena di ayat pembacaan kita yang awal, tanpa iman gak ada satu pun kita yang berkenan kepada Tuhan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Iman kita udah ada. Kita udah percaya sama Tuhan semua, amin. Nah, untuk kita terus bertumbuh dalam iman, kita harus mendengar firman Kristus. Mendengar di sini bukan hanya mendengar kayak kita mendengar bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa aslinya artinya akwe. Akwe itu maksudnya listening, dengar, knowing, tahu dan understanding, mengerti dan melakukan. Itu pengertian mendengar. Jadi kalau kamu sudah punya iman dan iman itu mau bertumbuh, kamu dengar, bukan hanya dengar, tapi pahami, hidupi, lakukan, itulah yang akan membuat iman kita bertumbuh. Kalau dengar-dengar saja nggak bertumbuh. Jadi dengar, pahami, lakukan. Jadi nggak ada cara lain supaya iman kita bertumbuh. Nah, jadi percayalah kepada Tuhan. Walaupun mungkin hari ini kita belum melihat Tuhan, walaupun hari ini kita belum melihat janji-janji Tuhan, percayalah kepada Tuhan, janjinya akan digenapi dalam hidup kita. Amin. Orang yang percaya akan terus mengalami Tuhan. Jangan ada penyakit Thomas di sini. Thomas itu dia bilang, "Enggak percaya aku Yesus bangkit sebelum kutusukkan tanganku ini di jarinya." Dan semua murid-murid udah melihat Yesus, tapi Thomas 8 hari kemudian baru dia berjumpa dengan Yesus. Sampai Yesus bilang, "Sini tanganmu, nak, tusukkan." Dia percaya kepada Tuhan karena sudah melihat. Tapi orang-orang yang mau mengalami mujizat-mujizat Tuhan, imannya terus bertumbuh. Percayalah kepada Tuhan walaupun tidak melihat. Amin. Tuhan kita Tuhan yang
tahan uji. Tuhan yang teruji. Orang yang percaya kepada Tuhan, waktu dia berdoa, doanya nggak dijawab oleh Tuhan, dia akan terus berkata, aku percaya janjimu. Itu orang percaya. Kalau orang yang nggak percaya, dia berdoa, doanya nggak dijawab, dia akan berkata, di mana Tuhan? Nah, itu nggak percaya itu. Jadi kalaupun apa yang kamu alami dalam hidupmu, percaya Tuhan ada. Kalau mujizat terjadi, Tuhan ada. Mujizat nggak terjadi pun, Tuhan tetap ada. Amin. Kemarin kami ke Binjai. Pulang dari Binjai, tiba-tiba di jalan potong itu, saya lihat ada becak bawa jambu. Penuh becaknya jambu. Jadi dari depan itu saya lihat dia udah mau ke kanannya. Jadi saya agak pelan, dia ke kanan. Dibawa, padahal itu saya udah jalan di sini, kan ada jalan di sini, jalan di sini, dia ke kanan. Tiba-tiba waktu dia masuk kanan, digasnya jalan orang itu. Wow. Kenalah mobil kita itu. Tabraknya, gerbuak. Untung ada pijakan kakinya itu, jadi nggak kena dinding mobil. Justru yang kena ban yang nggak tahu kena becaknya itu mungkin ada tajamnya, kena ban kita ditusuknya gini, koyak. Akhirnya jatuh dia. Baru kupinggirkanlah mobil, kami turun, kami lihat dia. Sambil kulihat ban udah bocor, kulihat yang lain cuma ban yang bocor, kuturunkanlah ban serap. Setelah semua selesai kami bicara, kudatangi yang nabrak aku itu. Waktu kudatangi dia, didatangi temannya, kedua orang dari belakang, diawasinya. Mungkin kena tinju sekali, nah ini pikir. Baru kusalami dia. Hati-hati kau ya. Untung aku yang kau tabrak. Lain kali hati-hati kau. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, kita akan berkata, di mana Tuhan? Ini pendeta ini. Yang anehnya mobil yang di depanku lewat, nggak apa-apa dia. Pas di mobil kami berhentinya, koyak bannya, kok di mobil pendeta pula pas koyak bannya. Kalau kita nggak percaya kepada Tuhan, di mana Tuhan? Bagaimana ini, aku udah melayani Tuhan, tapi kok banku koyak? Kan bisa tadi dilewatkannya satu lagi, ban orang-orang lah, tapi kan banku nggak kena. Tapi kenapa harus mobil kita yang kena? Jadi harus percaya terus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik nggak baik, sehat nggak sehat, untung rugi, kaya miskin, aku tetap percaya kepada Tuhan. Bilang kiri kanan, tetap percaya kepada Tuhan. Jangan sikit-sikit, di mana Tuhan? Jangan lagi gitu. Apapun masalah itu, aku tetap percaya kepada Tuhan. 1 Korintus 2 ayat 9. 1 Korintus 2 ayat 9. Tapi seperti ada tertulis, apa yang gak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia. 2. Semua itu disediakan, di dalam bahasa aslinya hetoi maso, artinya bukan disediakan tapi sudah ada, sudah siap. Tapi kita nggak lihat, Allah akan memberikan kepada mereka yang mengasihi Dia. Jadi apa yang nggak pernah ada dalam pikiranmu, nggak pernah ada dalam hatimu, itu Tuhan udah siapkan ini buat orang-orang yang taat, buat orang-orang yang beriman, buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Mungkin kalau itu kita hitung-hitung secara uang masuk, secara uang keluar, nggak mungkin aku punya rumah gedung. Papan-papan aja, udah puji Tuhan itu. Tapi firman Tuhan, nggak pernah kau pikirkan, itu udah disiapkan Tuhan bagi orang yang mengasihi Tuhan.
Ada kabar baik, mungkin saudara sebagian nggak tahu. Ini kakak Mama Daniel, dia dapat mobil baru, hadiah utama dari Bank BRI. Waktu BRI datang ke rumahnya, ibu dapat mobil. Ini nggak ece-ece, ini nggak penipuan. Aku sendiri udah baca koran. Waktu hari Sabtu aku baca koran, pemenang utama dapat mobil dari kancah BRI dolar rakyat katanya. Dalam hatiku, aku Tuhan. Kalau nggak aku pun jemaat lah minimal. Udah gitu, aku bilang sama anakku, doa anakku biar dapat mobil. Kalau nggak kita jemaat lagi, aku bilang. Dapat kakak Muhammad Daniel. Kemarin sudah datang pihak BRI, langsung diteleponinya kami. Oh, bersyukur. Mungkin saya nggak tahu, mungkin sudah pernah dipikirkan kakak ini. Tapi itu kan Tuhan sediakan bagi kita. Itu kan mobilnya nggak langsung blek jadi. Itu pasti dari pabrik dulu. Orang pabrik buat bautnya, buat remnya, pasang. Dalam pikiran orang pabrik nggak tahu ini mau dikirim kemana. Tapi dalam pikiran Tuhan, agak kuat kau bikin sikit bautnya. Ini untuk anakku Mama Daniel ini. Agak bagus kau bikin catnya. Itu kan dalam pikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan. Sampai proses demi proses, pas penghitungan undian. So bayangkan berapa banyak masyarakat Tanah Karu ini. Nggak usahlah kita bicara Tanah Karu, Lugendek ini saja kecamatan Lugendek. Berapa banyak masyarakat di kecamatan Dolat Rakyat ini. Kok bisa pas perhitungan, katanya keluar namanya. Maaf nama ya kak, Happy Bru Tarigan katanya. Kan maunya tadi lewatkannya sedikit, Crispus Surwati. Tapi kok diatur Tuhan begitu? Itu kan luar biasa Bapak Ibu. Itu akan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Waktu kakak ini telepon, ku bilang kakak wajar kamu dapat itu kakak. Karena aku tahu bagaimana perjuangan hidup mengikut Tuhan, melakukan setiap firman Tuhan. Jadi bagi orang yang mengasihi Tuhan, apa yang gak pernah kita pikirkan, itu akan Tuhan sediakan buat kita. Jadi tetap jaga iman kita, mengasihi Tuhan. Bilang kiri kanan, mengasihi Tuhan. Bilang sama kawan dulu. Mobil lu udah ada lagi dirakit. Dia bilang. Apa kira-kira yang kamu tahu dia perlu bilang sama dia. Sesama komsel kan tahu. Rumah lu udah ada, tenang dia. Yang penting percaya saja, jalan dalam iman. Itu akan disediakan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Nah, antara impian, mimpi dan perwujudannya, sekali lagi ya, antara mimpi dan perwujudan, digenapinya mimpi kita ini, selalu ada namanya jembatan yang disebut dengan iman. Kalau kamu mimpi itu mau tercapai, itu selalu ada satu jembatan yang namanya iman. Percaya, bukan hanya percaya saja kepada Tuhan, tapi belajar mempercayai hidup kita kepada Tuhan. Ini yang penting. Banyak orang percaya sama Yesus, tapi ketika ada masalah, nggak berani dia percayakan hidupnya sama Tuhan. Dia mulai mengandalkan kekuatannya. Ada orang mulai mengandalkan uangnya. Ada orang mulai mengandalkan dekingnya. Itu bukan mempercayai Tuhan. Percaya kepada Tuhan, percayakan sesungguhnya hidup kita kepada Tuhan. Lihat, Ibrani 11. Hari ini kita akan belajar tentang Abraham. Ibrani 11 ayat 8. Karena iman, Abraham taat. Sekali lagi, yang membuat kita taat di dalam Tuhan, iman. Ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Inilah iman. Tuhan bilang sama Abraham, Abraham berangkat. Abraham dia berangkat ke satu tempat yang gak tahu dia di mana ujungnya. Dia gak peduli mau dibawa kemana, karena dia percaya kepada Tuhan. Mama, kalau misalnya suami itu datang dia ke rumah naik sepeda motor, tiba-tiba gak turun dia ke rumah, di kleksonnya saja.
Iya, mari Min, katanya. Waktu kamu tanya dia mau kemana? Mari Min, katanya. Dari cara mari Min, katanya, udah tahu kamu ada kejutan itu. Kira-kira mau nggak kamu naik? Atau kamu bilang kemana? Aku nggak mau. Entah kemana pula kamu nanti bawa aku gitu? Enggak. Pasti kalau suami kita bilang, ayo Min, katanya, pasti kamu naik. Nggak tahu kemana kamu dibawanya pun, tapi naik saja. Karena bagindu nggak penting mau kemana pun. Biasanya kalau udah mari Min, katanya, kalau nggak kafe, tukang emas. Ini cuma mau membuka wawasan laki-laki saja. Bukan masalah tempat yang kita pikirkan. Tapi kita naik saja boncengan itu, walaupun kita nggak tahu mau dibawa suami kita kemana. Karena kita percaya sama suami kita. Sama dengan Tuhan, sama dengan Abraham. Waktu Tuhan bilang berangkat, Abraham berangkat saja dan dia nggak tahu kemana dia harus tuju. Tapi dia percaya yang penting Tuhan yang menyuruh aku. Itulah iman Bapak Ibu. Walaupun kamu gak mengerti kemana arah langkahmu. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun kali. Kadang-kadang udah sampai tiarap pun. Tapi ayolah kita sama-sama belajar. Tuhan, aku tetap percaya firman-Mu. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Dia taat walaupun dia gak tahu harus kemana. Iman itu gak harus beres dulu baru percaya. Iman itu belum beres pun aku percaya janji Tuhan. Walau sakit aku percaya janji Tuhan. Aku ini sakit kali pinggangku ini. Udah sekitar 5 hari sakit pinggangku. Bawa ke tukang urut, diurutnya pindah pula ke paha. Ini udah sakit. Jadi kalau duduk aku gini kayak ditariknya pahaku ini. Jongkok gitu sakit sekali. Tapi sakit pun aku tetap percaya kepada Tuhan. Harus kita percaya kepada Tuhan. Belum beres pun harus tetap percaya kepada Tuhan. Saya sekitar sebulan lalu, saya dapat satu undangan dari WhatsApp. Waktu saya lihat, saya baca senang saya. Karena ternyata itu ada satu undangan di Jakarta. Sebenarnya saya udah rindu lama ikut seminar itu. Dulu almarhum Om Surbakti pernah ikut seminar itu. Waktu saya tanya saya mau ikut, dia bilang nggak sembarangan ikut. Yang ikut ini harus direkomendasi. Jadi harus ada orang yang kenal kita baru boleh ikut. Artinya orang yang tahu bagaimana kapasitas kita. Akhirnya waktu saya baca, saya bisa ikut. Lalu saya tanya yang undang saya, Ibu siapa yang rekomendasikan saya bisa ikut? Dia bilang saya pun nggak tahu. Waduh, dalam hatiku senang juga. Waktu saya tanya siapa saja yang berangkat dari Sumatera Utara. Sumatera Utara nggak ada Pak, cuma Bapak perwakilan kali ini. Waduh, senang aku. Tapi waktu ku baca biaya pendaftaran 3,5 juta karena seminggu. Sudah murah itu karena di hotel juga kan. Udah murah pun tapi bagiku mahal. Waduh, belum lagi ongkos pesawat. Kalau paling murah sekarang mungkin PP 2 jutaan lebih. Lalu akhirnya ku bilang sama istriku, Ma, ada ini undangan. Satu sisi aku senang, satu sisi lumayan mahal. Istriku gak bilang, gak ada uang kita. Dia bilang, doalah Pak, kalau itu kehendak Tuhan, Tuhan cukupkan, katanya saja. Tapi arti di belakang itu gak ada uang kita. Nah gitunya maksudnya. Tapi bahasanya itu kan, doalah Pak, kalau kehendak Tuhan, adanya uang kita. Akhirnya aku berdoa sama Tuhan, berdoa. Dan saudara tahu apa yang terjadi. Gak terjadi apa-apa. Itu yang dialami Abraham. Dia berdoa gak terjadi apa-apa. Dia melangkah gak tahu kemana dia pergi. Disitulah diperlukan iman. Sampai akhirnya aku berdoa. Dan jelas sekali Tuhan ngomong gini. Krispus, yang buat undangan itu sampai ke kau siapa? Sampai udah kau tanya siapa rekomendasi. Mereka pun gak tahu siapa yang rekomendasi kau. Kira-kira itu pekerjaan siapa? Bukankah itu pekerjaanku?
Bisa nggak aku pilih pendeta-pendeta yang lain? Boleh, tapi kenapa undangan sampai di kau? Kalau bayar 3,5 juta, siapa yang harus bayar itu? Kalau kau itu hambaku pergi, kalau kau nggak punya uang, kenapa? Apa kau pikir aku nggak sanggup bayar itu? Tuhan ngomong gitu, tapi uang nggak ada. Rekening masih belum ada yang masuk. SMS belum berbunyi. Nggak yakin kau sama aku, jelas kalimat itu. Yakin sih yakin. Cuma pakai apa? Transfer. Kan nggak boleh, Bu, terimalah dengan iman, Bu, pendaftaranku. Nggak bisa. Bagi kita dengan iman, baginya harus nyata. Aduh, berat ini. Sama dengan pengalaman Bapak Ibu, berat. Waktu kita mau dapat sesuatu tapi kita belum lihat apa-apa, berat. Tapi waktu aku berdoa, Tuhan, aku mau bertindak dengan iman. Aku berangkat ke sana bukan untuk diriku. Nah, jadi doakanlah aku berangkat ke sana, tapi aku nggak minta uang. Doa sudah dijawab Tuhan. Akhirnya waktu aku beriman, aku bilang sama istri, udahlah kita bayar dulu. Akhirnya kami ngutang, aku transfer pendaftaran. Aku booking tiket, hampir 5 juta lebih. Uang belum ada. Tapi aku berjalan dengan iman. Tuhan, aku percaya walaupun aku belum melihat, tapi Tuhan cukupkan. Aku belum melihat, Tuhan cukupkan. Dan puji Tuhan, semuanya Tuhan cukupkan. Bukan hanya cukupkan, bahkan lebih dari apa yang kupikirkan. Tuhan sediakan bagi orang-orang yang mengasihi, menghormati, berjalan dengan iman percaya kepada Tuhan. Kalau hari ini belum kamu lihat, tetap pegang teguh janji Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, tetap percaya. Dengar Bapak Ibu, kalau kita berjalan dengan iman, Tuhan akan mengubah hidup kita itu enggak sedikit lebih baik, enggak begitu. Akan jauh lebih baik. Waktu kamu berjalan dengan iman percaya, melakukan setiap prinsip firman Tuhan, walaupun kadang berat kamu rasa, tapi ini firman Tuhan. Kamu lakukan itu setiap hari, Tuhan akan mengubah hidupmu jauh lebih baik. Petrus kerjanya jala ikan, ya tangkap. Dan waktu dia diubahkan oleh Tuhan, dia enggak Tuhan angkat sedikit. Udahlah sekarang jadi tangkap lumba-lumba, lebih besar sedikit. Enggak. Tuhan robah penjala ikan jadi penjala manusia. Daud tukang gembala domba. Hus. Tuhan robah enggak jadi penggembala kerbau. Jadi raja. Yusuf juga sama, orang yang biasa-biasa di rumah, anak yang paling muda. Tuhan ubah jadi perdana menteri di Mesir. Itu yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Hidup kita akan jauh lebih baik. Tapi jangan lihat Yusufnya, perdana menterinya. Coba lihat proses demi prosesnya. Itu proses iman. Waktu Yusuf baik, dia kerja baik-baik di rumah, abangnya iri. Abangnya masukkan dia ke sumur. Abangnya pikir gak ada uang masuk. Dijual ke Mesir. Bayangkan itu satu hal yang menyakitkan. Bayangkanlah waktu aku dijual kakakku Mima ke Jakarta. Ya tukur adikku lah nilik senku katanya. Dijual aku ke Jakarta. Enak kalau naik Almasar. Ini jalan. Kalau kita belajar sejarah zaman dahulu, budak itu gak ada harganya. Kemungkinan Yusuf itu jalan di padang gurun ke Mesir, itu telanjang. Panas kalau siang, malam dingin, tapi dia jalani. Dan itu terbukti dia jalani dengan imannya, dia gak bersungut-sungut. Itu terbukti waktu dia kerja di rumah Potifar, dia kerja baik. Dia gak kerja asal-asalan, udah mati aja lah aku. Tuhan apalah ini, enggak. Dia kerja baik, sampai akhirnya istri Potifar lihat, Tuan Potifar lihat, bagus sekali kerjanya. Diangkat jadi kepercayaan. Lihat, semua ada prosesnya. Diangkat jadi kepercayaan atas budak-budak di rumah Potifar. Satu kali istri Potifar juga tertarik sama Yusuf. Diajak berzina. Yusuf bilang, enggak. Itu kan perjuangan iman itu. Bagi seorang laki-laki untuk menolak satu perempuan istri Potifar bukan perempuan biasa. Ini orang hebat, sudah pasti cantik. Sudah pasti bening kalau kata anak zaman sekarang.
Kalau minum cendol, kelihatan cendolnya saking beningnya. Tapi Yusuf masih bisa. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa sebesar itu? Dia lari meninggalkan istri Potifar. Untuk lari ini gak gampang. Apalagi Tante Potifar bilang, setiap hari firman Tuhan bilang, dari hari ke sehari Yusuf digoda sama istri Potifar. Ayo min sup, ayo min, labo kari tereteh ya. Baci kari siatur krin, tenang kam agi turang mamakarau katanya. Setiap hari. Tapi Yusuf bisa lari karena dia berjalan dengan imannya. Makanya jangan lihat jadi Perdana Menterinya, tapi lihat proses larinya itu. Andiko, ini ciptaan Tuhan indah. Aduh, ditinggal sayang, didekati pun bahaya. Ada itu. Yusuf itu laki-laki normal, bukan laki-laki bocor halus. Bukan jeruk makan jeruk, enggak. Yusuf itu normal, dia pasti ada. Tapi waktu dia lari, dia harus masuk penjara. Wah, ini lebih berat lagi. Kalau kamu salah masuk penjara wajar, tapi waktu kamu melakukan firman Tuhan kamu masuk penjara, waduh, itu berat bagi kita berkata, apa? Tuhan itu baik. Tapi di penjara pun Yusuf masih terus bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Itu terbukti. Di penjara pun dia bantu-bantu orang. Sampai kepala penjara lihat Yusuf. Ih, baik kali anak ini. Diangkat lagi jadi kepercayaan. Ini proses Bapak Ibu. Kalau kita mau hidup kita diangkat oleh Tuhan, teruslah berjalan dalam proses iman kita. Jangan sikit-sikit sakit hati. Sikit-sikit kecewa. Sikit-sikit gak kebaktian. Sikit-sikit gak komsel. Sakit hati aku sama Mama Sianu itu. Masa gitu dia tadi ngomong, aku gak komsel lagi. Itu susah naiknya itu. Bukan kamu maksudku, bukan kamu di sana. Di kampung sana banyak kali. Jangan lagi. Pokoknya dalam proses kita banyak hal-hal yang kita yang benar, orang yang salah. Sama kayak Yusuf, dia yang benar, istri Potifar yang salah. Tapi coba pikirkan, bukankah Tuhan udah atur semua proses kehidupan Yusuf itu? Bayangkan itu zaman budak nggak ada harganya. Saya udah bilang jalan nggak pakai baju itu kemungkinan kalau kita belajar sejarah. Apalagi ada seorang budak berani mengganggu istri tuannya. Nggak ada penjara itu, mati. Tapi kok Yusuf bisa masuk penjara? Bukankah itu karya tangan Tuhan yang nggak kita lihat? Tapi sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Saya nggak tahu, mungkin ada di antara saudara yang mungkin dulu pernah sudah hampir mati. Hari ini masih hidup. Bukankah itu karya Tuhan dalam membentuk hidup kita? Dan dia tetap taat di penjara. Akhirnya dia bisa mengartikan mimpi, diangkat jadi Perdana Menteri di Mesir. Waktu abang-abangnya datang, tahu dia itu Yusuf, ketakutan dia. Aduh, matilah kita sekali ini, matilah kita sekali ini. Yusuf gak balas dendam. Dia bilang sama abangnya, abang, kamu dulu memang mereka-rekakan yang jahat sama aku adik itu. Tapi Tuhan membuat segala sesuatunya indah buat kita bang. Jangan abang takut. Aku akan bukan hanya kasih makan untuk abang. Anak-anak itu pun semua aku kasih makan. Itu proses Bapak Ibu. Belajarlah kita lihat yang proses itu. Bayangkanlah aku tadi dijual Kak Mima. Udah berapa tahun aku gelandangan tidur di bawah jembatan. Makan sampah, hidupku gak karu-karuan. Tiba-tiba aku jadi presiden. Kering semua, termasuk pinje pun gak ada beras. Udah jadi presiden aku. Datang Kak Mima sama Bang Johnson. Tolonglah dek, tolonglah dek. Gampang gak bagiku? Gak apa-apa Kak. Memang kamu dulu melakukan yang jahat untukku. Tapi Tuhan buat baik. Gampang gak ngomong gitu? Itu perjuangan. Saya percaya Yusuf pun waktu dia lihat abangnya itu perjuangan. Mungkin dia nangis. Kalau kita lihat filmnya, dia sengaja kunci dirinya. Wah, dia teriak. Gak gampang itu proses imannya. Waktu dia mau mengampuni, bukan hanya mengampuni, kasih abang-abangnya makan, bukan hanya itu. Sampai adik-adiknya, anak-anaknya semua dikasih makan. Itu perjuangan. Itu sebabnya hari ini berjalanlah
terus dengan iman. Proses kita beda-beda. Ada kami yang diproses Tuhan dalam hal kesehatan, dalam hal ekonomi, mungkin dalam hal rumah tangga, mungkin dalam pekerjaan, semua kita diproses Tuhan. Tapi dalam proses apapun itu, ayolah terus kita berjalan di dalam iman percaya kepada Tuhan. Abraham itu pun diproses Tuhan. Berapa tahun Tuhan suruh Abraham itu kerjanya cuma ngelihat bintang. Lihat bintang, aku janji akan berikan keturunan kepadamu. Abraham lihat bintang. Sampai akhirnya Tuhan naikkan lagi levelnya. Kau harus ganti nama Abraham jadi Abram jadi Abraham. Abraham itu artinya bapak orang percaya, bapak banyak anak. Bayangkan dia nggak punya anak, dia ketemu sama orang, salaman, isi gelardo, aku bapak Copin, kami aku bapak banyak bangsa. Iyo andi kau, gue piga anak tak, lengali. Itu perjuangan. Besok ketemu lagi, mungkin bertahun-tahun itu harus dia lalui, belum ada. Tapi dia nggak lemah, aku tetap percaya kepada Tuhan. Bukan siapa, bukan apa, tapi dengan siapa aku berjalan. Itu yang dipegang oleh Abraham. Jadi iman itu tetap lakukan firman Tuhan, walaupun belum melihat mujizat. Saya teringat dengan dosen saya, kemarin 3 hari lalu, saya punya dosen, satu orang Amerika, ini dosen luar biasa. Dia beberapa kali melakukan mujizat, disertai Tuhan melakukan mujizat. Satu kali ada orang buta, jadi satu bisa melihat, satu buta, jadi di dalam itu sudah ada mata palsu. Jadi mata palsu itu supaya nggak jelek kali gitu, tapi udah nggak berfungsi lagi sebenarnya, kayak guli dimasukkan ke dalam. Waktu aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, tiba-tiba orang yang buta itu mata palsu itu bisa melihat katanya. Bayangkan mata palsu bisa melihat. Yang lebih luar biasanya lagi katanya, coba keluarkan bola matamu. Waktu dikeluarkannya bola matanya, bisa kau melihat? Bisa. Ini kan dahsyat pekerjaan Tuhan. Dia cerita, aku banyak melakukan itu bersama dengan Tuhan. Tapi dia bilang begini, kalau dihitung-hitung mungkin aku berdoa dan melakukan banyak mujizat. Itu mungkin 170-an kali aku pernah melakukan hal-hal yang seperti itu bersama dengan Tuhan. Tapi dia bilang begini, banyak orang gak tahu 170 kali mujizat terjadi. Tapi mungkin 10 sampai 100.000 kali aku berdoa gak terjadi apa-apa. Tapi apakah aku berhenti berdoa? Enggak. Aku terus berdoa. Itu yang dibilang, makanya kalian hamba-hamba Tuhan. Terus berdoa. Kalaupun kau berdoa, orang gak sembuh. Terus berdoa. Bukan itu kerjaanmu, bukan menyembuhkan. Tapi terus berdoa. Satu kali katanya, saking dia suka melakukan mujizat, dibuat KKR besar-besaran. Mujizat, datanglah. Jadi waktu aku doa katanya, altarku, tiba-tiba datang 2 bus besar. Turunan semua orang 2 bus itu. Ternyata itu, maaf, anak-anak yang gak bisa melihat, anak-anak yang gak bisa bicara. 2 bus diambil dari panti, pokoknya seperti itulah, tempat-tempat yang tunanetra, tuna gak bisa bicara. Dibawa, dibariskan di depan. Kudoakan semua 2 bus. Dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus sembuh, dalam nama Yesus. Dan saudara tahu berapa yang sembuh? Gak ada satu pun. Waktu dia bilang itu kepadaku, iya. Seberapa sering kita doakan orang sakit gak sembuh, gak mau lagi kita berdoa, baru sekali. Dia udah ratusan kali, ratusan ribu kali katanya, gak sembuh. Tapi teruslah berdoa. Dia terus beriman kepada Tuhan. Waktu semua orang turun dari mobil gak ada satu pun yang sembuh. Apakah dia mempertanyakan Tuhan, apakah aku masih Tuhan pakai? Apakah Tuhan masih bekerja? Aku tetap percaya kepada Tuhan walaupun aku belum melihat. Ayat penutup, Roma 4 ayat 18. Roma 4, 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapak banyak bangsa. Menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Abraham
walaupun gak ada dasar untuk berharap, dia tetap berharap kepada Tuhan. Kalaupun mungkin nanti saudara pulang dari rumah Tuhan ini, ataupun saudara sering di rumah hitung-hitung, uang masukku sekian, uang keluarku sekian, uang sekolah anak sekian. Gak mungkin kami menabung beli rumah, gak mungkin kami menabung beli tapak, gak mungkin. Ini saja, aduh uang sekolah anakku aja udah habis, belum lagi BPJS, belum lagi ini, aduh gak mungkin. Sekalipun gak ada dasar untuk berharap, Abraham tetap berharap. Dan dia mengalami mujizat Tuhan. Mungkin saudara hitung, aduh gak mungkin. Sekalipun gak ada dasar berharap, tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Bilang kiri kanan, tetap berharap sama Tuhan. Semua harapan itu sudah ada, bilang. Sekarang tinggal prosesnya, berjalanlah bersama dengan Tuhan, dengan iman. Walaupun hari ini aku belum melihat, aku tetap percaya janji Tuhan akan terus digenapi di dalam hidupku. Haleluya. Katakan dengan iman percaya kita kepada Tuhan yang tak